Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Yasmin Pratiwi dengan NIM 2132011050. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hukum dan HAM dengan tema perkembangan HAM di dunia dan pengaruh Islam terhadap perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan beberapa peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuannya biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, ada Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang kedua ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah untuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan pada Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hak. Hak atas kebebasan, yaitu liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. Dalam pengembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi perkembangan menjadi 4 macam kebebasan, the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Adapun keempat macam kebebasan meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Dan yang keempat ada Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Deklarasi ini yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 memuat prinsip-prinsip dasar tentang martabat, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Deklarasi ini dianggap sebagai tonggak pengakuan HAM universal. Dalam perkembangan selanjutnya, HAM terus berkembang dan diterapkan di berbagai negara-negara. Hak asasi manusia di dunia internasional sedang mengalami penurunan atau kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kecelakaan atau kekacauan, terutama tentang penegakan HAM. Banyaknya terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh massa. Negara Palestina yang masyarakatnya belum mendapat hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, karena penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, dan masih banyak negara-negara yang mengalami hal serupa tentang penegakan HAM. Berikutnya ada pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia di dunia. Dapat dilihat dari beberapa aspek historis dan filosofis, yaitu yang pertama ada doktrin kesetaraan. Ajaran Islam menekankan kesetaraan dan martabat manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa, dan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
bukan berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Yang kedua ada hak-hak dasar. Islam mengakui hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad sering dianggap sebagai salah satu dokumen awal yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara dan kewajiban warga negara dalam satu komunitas yang beragama. Yang ketiga ada perlindungan terhadap kaum minoritas. Dalam sejarahnya, negara-negara Islam klasik memberikan perlindungan terhadap kaum minoritas agama. Piagam Madinah misalnya mengakui hak-hak kaum Yahudi di Madinah dan menjamin kebebasan beragama mereka. Yang keempat ada prinsip keadilan sosial. Islam mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua. Zakat sebagai salah satu rukun Islam adalah bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu yang membutuhkan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM tentang perlindungan terhadap kemiskinan dan kelaparan. Yang kelima, ada peran lembaga dan pemikir Islam. Banyak sarjana dan pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd telah menulis tentang konsep keadilan, kebebasan, dan hak-hak individu yang berkontribusi pada pemikiran global mengenai HAM. Di era modern, tokoh-tokoh seperti Malala Yousafzai telah memperjuangkan hak pendidikan bagi perempuan, terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Yang keenam ada penegakan HAM di Indonesia. Di Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM akan diintegrasikan dengan Islam dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara Madinah dan menggunakan konsep hukum Islam yang kontekstual. Dalam sintesis pengaruh Islam terhadap perkembangan HAM di dunia melibatkan konseptualisasi hukum Islam, pembaruan dan iktijad, perbedaan perspektif, serta penegakan HAM di negara-negara Muslim seperti di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.